Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara ngepodcast santuy bareng-bareng di sini. Oke. Jadi acara ini merupakan sesi yang kedua, di mana kemarin sesi pertama terkait dengan formasi analisa hukum atau juga terkait dengan pengadaan barang jasa. Lalu yang kedua ini terkait dengan formasinya analisa data dan informasi ya, ataupun nanti nyerempet-nyerempet sedikit tentang barang milik daerah seperti itu. Kenapa? Karena di sini narasumber kita bekerjanya atau pada saat mendaftar sebagai analis data dan informasi di Badan Pengelolaan Aset Daerah ya, Mas Banu ya. Betul. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Banu Adiwitono, Sarjana Ilmu Komputer ya. Nah, atas kesediaannya menjadi narasumber dalam acara ngepot ini. Mudah-mudahan kesempatan ini membawa berkah bagi Mas Banu dan teman-teman sekalian. Insya Allah, amin. Nah, kenapa? Karena saya berharap acara ini sebetulnya ini pojok informasi aparatur udah seperti kemarin telah saya sampaikan, merupakan salah satu media pengembangan kompetensi aparatur yang coba kami buat untuk apa? Untuk dapat menyalurkan beberapa informasi yang mungkin belum tersalurkan atau belum terkumpul dengan baik. Jadi kami di sini coba ingin membantu untuk meningkatkan, ya sedikit membantulah terkait dengan peningkatan pelayanan publik yang ada di Indonesia, khususnya mungkin di Pemprov DKI Jakarta atau mungkin Pemprov yang lain seperti itu. Nah, kali ini karena musimnya lagi musim mau ujian CPNS, jadinya pas banget. Jadi banyak juga teman-teman request di YouTube channel ataupun di website, tolong dong dibahas terkait dengan tips and trick nih CPNS, ataupun minta tolong sharing-sharing pejuang CPNS yang udah jadi PNS sekarang. Nah, insya Allah di beberapa seri ngepot ini kita akan sharing-sharing. Nah, kebetulan seperti tadi telah saya sampaikan, di seri yang kedua ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber kita saya perkenalkan ya, namanya Mas Banu Adiwitono Eskom. Beliau adalah lulusan dari Gunadarma ya Mas Banu ya? Iya, Gunadarma, sarjana ilmu komputer ya? Sarjana ilmu komputer, lulus cum laude ya? Lulus cum laude. Nah, nanti dari mana? Tahu dari mana? Banyak informasinya nih. Banyak informasinya. Jadi nanti bisa dijelaskan lah gimana atau nanti mungkin daftarnya dulu. Kan ada biasanya ada formasi cum laude, ada formasi umum biasanya ya. Oh iya. Ya, nanti bisa dijelaskan daftarnya yang mana nih, mungkin seperti itu. Oke, jadi teman-teman peserta yang lain terkait dengan di sini kita santai aja podcastnya. Jadi teman-teman semua selain saya dan Mas Banu sebagai narasumber, nanti diharapkan semuanya memute speakernya, mikrofonnya. Lalu teman-teman yang lain juga boleh bertanya langsung saja ditaruh di chat. Kalau Anda bertanya silakan bertanya. Tapi nanti saya buka di sesi-sesi terakhir pertanyaan. Jadi nanti di awal saya dan Mas Banu berbincang dulu, bertanya jawab sedikit seperti itu. Nanti baru di sekitar pertengahan jalan baru teman-teman akan bertanya. Yang pertanyaan akan saya sampaikan kepada Mas Banu. Oke, selanjutnya seperti itu saja. Lalu nanti di sesi terakhir teman-teman semua kami berharap ada sesi foto bersama nih. Wah, buat dokumentasi. Ya, seperti itulah. Dan terakhir juga diharapkan teman-teman semua peserta mau mengisi kuesioner. Kenapa? Karena agar pelaksanaan ke depannya virtual learning ini menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Oke, teman-teman semua, sekarang kita mulai saja sesi ngepot yang kedua bersama narasumber kita, Mas Banu Adiwitono Eskom. Oke, Mas Banu, kita mulai ya. Oke, terima kasih nih sebelumnya. Oke, nah, Mas Banu nih, pertanyaan pertama mungkin sama dengan pertanyaan kemarin saya ke Mbak Tria. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira atau alasannya kenapa mau jadi PNS? Dan ini yang kedua mungkin sekalian, udah daftar yang keberapa kali nih mau jadi PNS atau CPNS? Jadi pejuang CPNS sudah berapa kali? Silakan Mas Banu coba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman dan juga Mas Yudi. Ya. Terima kasih nih udah mengundang. Siap, sama-sama. Kita yang terima kasih. Dadakan juga ya Mas, belum kurang dari seminggu ya berarti. Semingguan kurang lebih. Kurang dari seminggu. Iya. Betul.
Langsung aja mungkin dulu pengalamannya itu, ini yang tes udah 2 kali Mas. Kedua berarti ya? Yang kedua. Oke, kedua. Yang pertama itu tahun 2017. Oh, 2017. Oke. Daftarnya 2017. di DKI juga? Daftarnya waktu itu DKI nggak buka. Oh, nggak buka. Oke. Saya daftar Kementerian Keuangan kalau nggak salah ya. Oh, Kementerian Keuangan. Oke. Jurusannya jabatan yang dilamar itu juga sama sih kalau nggak salah, analis data dan informasi atau peranata komputer gitu. Yang penting komputer lah. Oh ya, nyambung ya. Bidangnya TIK bidangnya. Iya, oke. 2017, terus yang kedua yang 2018 itu lulus, akhirnya jadi CPNS 2019 kan. Oh ya, oke, 2019. Nah, alasannya karena salah satunya memang iya. Salah satunya memang apa ya, dua orang tua saya nih backgroundnya PNS ya. Oh, PNS juga, oke. Di Kementerian Keuangan juga nih kebetulan. Oh, oke. Di Kementerian Keuangan, jadi waktu itu pertama kali nyoba daftarnya di Kementerian Keuangan. Oke. Jadi karena pertama mungkin disuruh, sebelumnya sempat kerja arahan juga swasta, arahan ya? Nyuruh sih nggak arahan. Diarahin gitu ya. Diarahin ya, karena PNS katanya masa depan cerah katanya ya. Katanya seperti itu. Katanya. Berarti gagal di daftar di Kementerian Keuangan, yang kedua coba di Pemprov DKI. Coba di Pemprov DKI. Kenapa nggak coba di Kementerian Keuangan lagi? Kan sama tuh, orang tua juga di Kementerian Keuangan. Waktu itu kalau nggak salah, jadi kan kita kan ngeliat ininya nih Mas. Formasi. Chance-nya ya, kesempatan yang lebih besar mana kan. Iya. Saya analisa tuh posisi mana aja yang kira-kira. Saya sampai download tuh semua formasi yang jadi di websitenya BKN itu kan ada formasi-formasinya apa aja. Betul. Terus saya download semua. Terus saya filter yang jurusan saya yang bisa masuk apa aja. Terus yang dibutuhin berapa. Iya, betul. Saya filter, akhirnya ketemu beberapa instansi, dan salah satunya Pemprov DKI. Dan waktu itu saya nentuinnya itu, maksudnya instansi mana nih yang saya lamar itu mepet-mepet waktu pendaftaran juga. Akhir-akhir ya. Udah H-1 baru saya udah di sini aja gitu. Karena mungkin banyak pertimbangan ya tadi ya. Milih-milih yang banyak. Mungkin kesempatannya lebih besar kali ya. Kesempatan lebih besar, dan apa ya, tantangannya juga lebih ini sih besar. Besar, betul. Kalau di aset tuh emang luar biasa ya. Kalau ngomongin aset kan, itu dulu malah nggak tahu Mas. Oh, nggak tahu. Aset tuh gimana gitu kan, dalamnya kurang paham juga. Barulah pas masuk baru rata-rata tahu aset itu bagian dari keuangan. Keuangan, betul. Gitu. Dan ternyata ngurusin aset susah banget ya. Waduh, pusing Mas. Nah itu dia nih. Nah ini mungkin di sini juga mungkin banyak teman-teman peserta juga yang daftarnya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah atau pengelolaan barang milik negara. Nah itu waktu daftar kemarin berarti Mas Banu kan daftarnya posisinya kayak pelaksana ya, maksudnya analis data dan informasi ya? Iya. Nggak khusus ke barang milik daerahnya berarti ya? Nah, enggak. Pada saat itu kira-kira bingung nggak tuh materinya apa nih kira-kira nanti yang pada saat ujian? Kalau pas ujian waktu itu kan pas masuk ke SKB ya mungkin ya, kalau pas tes SKD pertama kan masih umum ya, dasar ya? Dasar ya, umum. Pas SKB karena memang apa ya, saya nyari-nyari informasi tuh di internet, kira-kira bentuk-bentuk soalnya seperti apa. Terus join juga di grup sosial media kan. Iya, Telegram tuh ternyata banyak. Telegram banyak. Ada yang sharing soal, bentuk-bentuk soalnya apa aja, bukan bentuknya siapa. Contoh-contoh soalnya. Itu lumayan ngebantu juga sih. Membantu. Salah satu tips and triknya sih itu sebenarnya. Berarti banyak latihan soal gitu ya? Banyak latihan soal. Yang pasti banyak latihan soal. Dan terus
Kalau misalnya soalnya sih sebenarnya ini ya lebih ke kayak waktu kita kuliah gitu loh. Oh, karena mungkin jadi, jabatannya data dan informasi ya. Iya, jadi yang ilmu soal-soal yang kasus gitu kayaknya ada tapi terkesan dibuat-buat gitu. Gimana kasus terkait dengan asetnya atau kasus terkait dengan terkait sama data dan informasi. Kebetulan waktu itu SKB-nya nggak ada membahas tentang ini aset sama sekali. Aset sama sekali ya, karena jabatan yang dilamar kan data dan informasi ya, bukan misalkan pengelola barang milik daerah, bukan gitu ya? Iya. Oke. Nah, berarti kalau jabatan-jabatan yang teknis nggak langsung misalkan kepegawaian, berarti ngebahasnya bukan masalah, kalau kepegawaian pasti ngebahas kepegawaian, tapi kalau misalkan data dan informasi berarti bahasnya seputar data dan seputar informasi gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus apa lagi tuh kira-kira yang dipersiapin dulu tuh waktu Mas Banu? Yang dipersiapin tuh yang penting pertama tuh doa sih, Mas. Doa, betul. Doa, iya, doa terus minta doa sama orang tua kan pasti. Orang tua pasti doain tuh. Pokoknya sama siapa aja sih sebenarnya. Kan kita nggak tahu nih doa siapa yang dikabulin kan. Nggak tahu juga. Di Telegram juga pasti minta doa teman-teman tuh. Okay. Terus ya kita apa ya, kalau waktu itu dapetin soal-soal contoh, kalau yang pas SKB memang kebanyakan yang membantu tuh yang di grup sosial media. Karena banyak yang nge-share, misalnya hari ini mereka tes nih, terus hari itu juga dia nge-share, nih contoh soalnya nih, kayak gini nih. Bahkan ada yang detail banget ngasih contohnya sampai gitu. Sampai detail, pokoknya sampai jawabannya juga dia masih ingat ABC. Tapi dia lulus jadi PNS. Tapi dia jangan tahu kalau itu. Ya jangan kasihan juga udah ngasih, dia nggak lulus tapi yang dikasih yang lulus gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, berbagilah, semuanya ada rezeki masing-masing ya. Berbagi. Oke, berarti banyak latihan dan banyak tanya-tanya lah ya, jangan malu bertanya seperti itu ya. Oke. Terus pas ujian paling kita tenang aja sih, Mas, jangan panik gitu kan. Waduh, ada soal nih misalnya. Terus nggak tahu jawab, gimana ya. Wah, pokoknya kita nggak boleh panik tuh, nggak boleh kayak gitu tuh. Gitu. Kita ngerjainnya tenang, ya kan. Kita masuk ruangan juga ya pasti berdoa dulu gitu kan. Pas di dalam kita duduk, saya kalau tiap kali mau mencet memilih jawaban nih, saya Bismillah dulu. Bismillah. Itu berapa soal waktu itu? Ingat nggak? Aduh, lupa ya. Tapi lumayan banyak sih, dan waktunya berapa lama? Waktunya, udah lupa saya. 2 jam. Kalau kemarin Tria 2 jam kalau nggak salah. Dengan soal 2 jam 100. Ya? Soal 100. Kalau nggak salah sih, segitu. Terus usaha ini kita baca soal sekali aja. Oke, berarti sama nih sama Tria kemarin. Sama ya? Jadi boleh benar sekali aja. Terus gimana tuh? Baca soal sekali, langsung jawab. Kalau misalnya kita berlama-lama di soal itu, nanti takutnya waktunya habis. Oke. Gitu. Terus kalau yang SKB ya, kalau SKB kan ya kalau nggak tahu langsung skip aja. Pokoknya kalau dibaca sekilas nggak tahu langsung skip, cepet pokoknya. Ditandain kali ya. Itu kan ada kertas buram ya, kalau nggak salah dapat kertas buram. Iya, kalau nggak salah sih waktu itu kalau misalnya belum diisi itu ada tandanya ya. Oke. Di komputernya itu ada tandanya. Misalkan berubah jadi hijau, atau kalau udah diisi jadi hijau, atau yang belum merah. Kayak ujian Barjas tuh, Mas. Oh iya, kayak ujian Barjas, betul. Iya, ada tanda-tanda kayak gitu ya. Atau mungkin biasanya kalau ada kertas buram bisa ditandain di situ, takut lupa mungkin. Bisa ditandain. Bisa ditandain. Atau kalau ragu-ragu jawabannya, tandain, dicatat aja dulu. Oke. Soalnya pas tes SKB itu kan data informasi mainan hitung-hitungan juga, ada hitung-hitungannya juga. Oke, data informasi ada hitung-hitungan ya. Yang saya ingat nih ya, soalnya itu ada undang-undang ASN itu pasti kayaknya ada deh, undang-undang ASN. Oh, di SKB itu ya? Di SKB muncul tuh satu. Oke. Berarti selain terkait dengan bidangnya,
juga harus tahu terkait dengan instansi kali ya? Instansi atau mungkin ke pemerintahan secara umum? Secara umum sih Mas, soalnya kan setahu saya ini SKB kan yang bikin tetap dari ini ya BKN ya. Iya. Jadi kalau terkait sama SKPD-nya kayaknya, instansinya kayaknya saya kurang tahu juga sih. Soalnya waktu itu nggak dapat soal yang terkait dengan aset atau terkait dengan Pemprov pun nggak ada waktu itu. Terkait dengan Pemprov nggak ada malah ya. Oke. Nah, terus apa lagi kira-kira? Itu waktu itu panik nggak? Misalkan sebelahnya udah selesai, Mas Banu belum selesai nih. Wah, bikin panik nggak tuh biasanya? Iya, makanya tadi saya bilang santai aja sih, tenang gitu kan. Jangan lihat orang sebelah udah selesai, jadi buru-buru gitu ya. Iya, belum tentu juga dia bener kan. Itu dia. Terus soalnya tuh ada tentang Excel waktu itu banyak. Oh, Excel. Tentang Excel, rumus-rumus Excel. Oh, karena data dan informasi ya. Saya banyak ini juga sih, maksudnya banyak modal apa sih, prediksi aja nih. Kan kalau rumus kan harus pasti tuh Mas. Iya kan, kalau rumus harus pasti. Sedangkan jawabannya itu mirip-mirip. Titik koma lah gitu kan, titik komanya nggak ada, titik komanya ganti jadi titik 2 itu kan. Kalau kita nggak detail ngelihatnya bisa salah pilihan kan. Nah, terus banyak soal-soal ngejebak berarti ya? Kalau kayak gitu ya? Iya. Banyak mungkin soal kayak kecuali atau tidak gitu, atau gimana? Ngejebak itu kira-kira kayak gimana? Ada tuh kayak yang misalnya kalau selain Excel kan ada ini juga tuh, soal-soal SQL Mas, bahasa ini database. Iya, database. Nah itu sama juga tuh, misalnya kalau ada dan atau gitu kan, pilihannya dan sama atau gitu kan, satu statement, satu statement ini ada yang dan sama n sama or gitu kan. Iya. Ini yang anak-anak IT pasti paham maksudnya. Kadang apa ya, beda-beda dikit gitu, sekilas kita lihat sama, taunya beda gitu. Taunya beda, betul. Terus kalau terus apa lagi? Berarti sama sekali nggak ada terkait dengan asetnya kalau untuk data dan informasi ya, nggak ada ya. Nah, kira-kira nih kalau nanti teman-teman yang misalkan daftarnya sebagai pengelola barang milik daerah, kira-kira tuh harusnya terkait dengan barang milik daerah kali ya? Atau terkait dengan misalkan dia dari akuntansi, terkait dengan keakuntansinya atau terkait dengan barang milik daerahnya, kira-kira tuh? Kalau misalnya di jabatan, ini prediksi saya aja ya, kalau misalnya di jabatannya memang analis barang milik negara atau analis barang milik daerah atau pengelola barang milik daerah gitu, kemungkinan pasti soal-soalnya terkait sama pengelolaan barang milik daerah. Karena kalau misalkan jabatan analis data dan informasi itu kan umum ya, umum. Mau nggak mau berarti dia soal-soalnya berkaitan dengan teknis data dan informasi berarti kan? Teknis. Tapi kalau udah khusus, misalkan dia pengelola barang milik daerah atau misalkan analis barang milik daerah, ya mau nggak mau berarti pelajarinya terkait dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah. Milik daerah, barang milik negara. Oke. Nah, kira-kira tuh waktu itu tahu lulusnya kapan sih? Lulus SKB langsung di hari itu juga atau gimana? Kalau kita ngitung-ngitung bisa sebenarnya, pas hari itu kan kita bisa lihat tuh di layar. Saingan kita tuh posisinya ada di nomor berapa kan, bisa aja ketahuan sebenarnya. Oh gitu kan. Kalau ada hubungan sama SKD juga ya? SKD 40% atau 60% gitu ya? SKD 40, SKB 60% gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya di SKD kita tinggi, kita kemungkinan bisa disalip tuh di SKB. Atau misalnya di SKD kita, ranking kita, urutan kita di bawah, itu bisa nyalip tuh ke atas. Bisa nyalip, soalnya selama SKB-nya bagus gitu. Ya? Iya, pokoknya SKB ini telah titik dimana, menurut saya, titik dimana kita bisa nge-push rank kita, nge-push urutan kita. Berarti jangan kecil hati buat teman-temannya yang SKD-nya kemarin kurang bagus gitu ya? Kurang bagus. Ini kesempatan sih. Ini kesempatan dimaksimalin di sini gitu ya? Maksimalin di SKB. Betul.
Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu berapa lama tuh kira-kira maksudnya dari tes dapat dapat informasi lulus? Waktu itu sih pas saya di lokasi saya sempat ngitung sih, maksudnya secara apa sih namanya, hitungan kasar ya, maksudnya wah kayaknya lolos nih gitu. Lulus nih, udah pede-pede lulus gitu ya. Iya, cuman belum resmi kan. Belum resmi. Dulu formasinya berapa sih yang di BPAD untuk data dan informasi? BPAD data dan informasi itu 3 orang yang cum laude. 3 orang cum laude? Terus 6 orang yang umum. Sama yang satu yang difabel yang satu. Okay. 1 orang. Berarti, nah iya balik lagi nih, berarti Mas Banu daftar dari cum laude ya? Atau dari umum? Iya. Masuk ke cum laude ya? Yang tes kedua ini pakai yang cum laude. Pakai yang cum laude ya? Oke. Ada free privilege sendiri, ada ini sendiri? Nggak ada sih. Keistimewaan nggak ada ya? Oh ini, apa sih, nilai pas SKD-nya itu yang TWK? Tes TWK-nya kalau nggak salah lebih ini, passing grade-nya lebih kecil. Ya kayak kemarin kalau nggak salah nilainya pada jatuh ya di TWK, kalau nggak salah di mana ya? Waktu yang umum ya? Iya, yang pada jatuh iya. Ya, kalau nggak salah. Itu pada, nah bener tuh yang TWK ya waktu itu. Tapi kan ini kan kalau yang udah lulus SKB sih itu tenang beruntung sih, udah tenang. Ya, tapi jangan memang beda sama yang tahun sebelumnya dan kisi-kisi yang keluar kan. Beda, soalnya panjang-panjang. Panjang-panjang soalnya. Nah, oke, berarti waktu itu ya berarti harus teliti juga ya baca soal berarti ya. Pada saat ngerjain SKB itu teliti, jangan buru-buru pokoknya intinya ya. Jangan buru-buru. Maksimalin waktunya lah, jangan sampai 2 kali baca soal gitu. Nah, terus kalau kayak gitu ada nilai, misalkan dijawab ada minus-minusnya nggak sih? Saya lupa tuh dulu, saya udah lama banget. Nggak ada ya. Jadi kalau dijawab SKB ya? SKB. Seingat saya sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Saya lupa banget dulu. Saya CPNS 2009 soalnya. 2009, 2010. Lama banget. Lama banget. Oke, nggak ada. Berarti kalau kayak gitu langsung aja dijawab, mau nggak mau kan. Kali aja jawabnya bener gitu. Kalau udah waktu udah mepet habis, tinggal semenit masih ada 10 belum diisi, mungkin ya tembak aja kali ya. Tembak aja. Kalau udah tinggal semenit, masih banyak yang kalau di luar, kalau di luar kan ada yang layar gede tuh Mas. Iya. Kita di dalam ngerjain soal nih, di luar tuh nama kita naik turun gitu. Kalau kita jawabnya benar, betul. Naik terus gitu kan. Saya diceritain sama temen saya. Oh gitu. Pas ngerjain pas tes itu, kelihatan tuh namanya naik gitu kan. Ada juga yang turun gitu, karena mungkin dia ganti-ganti jawaban. Oh. Iya, jadi real time, nilainya itu real time. Iya, betul. Real time bener ya. Karena udah pakai CAT sekarang ya, udah canggih lah. Iya. Alhamdulillah. Oke, nah terus berarti sekarang setelah lulus masuknya bulan apa sih? Bulan Mei waktu itu ya, kalau nggak salah. Masuknya bulan Mei. Bulan Mei ya, 2019 ya? Iya, belum puasa tahun lalu. Bulan puasa tahun lalu. Nah terus pada saat itu masuk, langsung ditempatkan di BPAD sebagai analis data dan informasi atau gimana? Nah pas masuk, ini sebenarnya dari instansinya sendiri nggak tahu nih, ternyata ada CPNS yang mau masuk. Oh gitu, oke, menarik lah ini. Ya gitulah dinamikanya, salah satu dinamikanya. Lucu sih. Lucu ya? Nggak tahu. Tapi akhirnya datang lah tuh, 9 orang apa berapa orang tuh datang? 10 orang, kita 10 orang datang, di briefing, habis itu sebulan ditempatin di subbidang data informasi. Oke. Kita istilah diberikan orientasi di situ, pengetahuan dasar tentang instansi, terus tentang barang milik daerah di situ sebulan itu. Memang kalau saya bilang memang data dan informasi butuh banget di Pemprov DKI Jakarta tuh sekarang. Apalagi kan zamannya IT, zamannya aset di Pemprov tuh masih butuh banyak perbaikan lah. Nah, itu
alhamdulillah dengan masuk ini kayaknya di aset di kita lumayan udah lebih bagus nih kayaknya nih teman-teman di aset sistemnya udah mulai berkembang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, berarti sekarang sebagai apa nih kalau sekarang? Nah, jadi kan pas kita masuk itu kan kita semuanya analis data dan informasi nih. 10 orang tuh ya? 10 orang. Tapi ternyata memang kan di BPAD itu kepala badannya minta kita dipecah, jangan ke satu bidang data informasi semua. Betul. Karena yang lain juga butuh nih. Iya, yang lain juga butuh. Kita pertama sih ditanyain mau kemana gitu kan. Baru kamu mau pilih mana nih, sub bidang yang mana. Kalau nggak di sini mau di mana gitu kan. Ya udah kita kasih pilihan, habis itu rata-rata sih dipindahinnya diposisikannya sesuai sama yang kita minta waktu itu. Oh gitu. Sub bidangnya. Karena memang harus dari rasa pengen dulu kali ya. Biar juga enak nanti. Kalau kayak gitu harus orang kalau mau kerja harus dari rasa hatinya dulu tuh, pengen gimana. Ya udah, oke, bagus. Berarti sekarang di bidang pemanfaatan. Saya pilih sub bidang pemanfaatan. Oke. Pemanfaatan aset. Oke. Nah, terus kalau udah jadi PNS tuh tanggapan orang tua gimana sekarang? Masih aktif orang tua di Kemenq? Ibu masih. Masih. Oke. Ya tanggapannya seneng lah pasti. Nggak disuruh pindah ke Kemenq? Bukan belum boleh mas. Belum. 10 tahun ya? Ada perjanjian ya? 10 tahun. 10 tahun ya harus. Iya. Nah iya berarti nanti teman-teman pejuang CPNS itu juga biasanya ada surat perjanjian ya? Surat pernyataan ya? Nggak boleh pindah. Surat pernyataan 10 tahun ya? 10 tahun kalau nggak salah nggak boleh pindah ya? Dan bersedia ditempatkan di mana aja ya? Bolak-balik tuh ya? Okay. Jadi ya itu tadi kan kita nggak bisa dalam tanda kutip walaupun kita ngelamar apa gitu, taunya kita di bidang yang berbeda gitu kan. Iya. Ya betul. Karena ya itulah pemerintahan sekarang mungkin kan butuh banyak di mana tapi mungkin administrasinya belum, ya itulah macam-macam lah. Tapi yang pasti kan intinya sih jadi PNS dulu ya. Ya PNS dulu dan bisa berbuat banyak lah, sedikit lebih banyak mungkin untuk membangun pelayanan publik seperti itu. Oke. Nah ini sebentar nih Mas Banu. Nah ini ada yang bilang suaranya nggak kedengeran. Yang lain suara kedengeran nggak ya? Kedengeran sih. Yang lain yang komplain nggak kedengeran hanya satu. Hanya Mas Rizky aja nih yang komplain. Tapi yang lain oke saja. Oke. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan saja ya di chat ya. Di sini ada pertanyaan sebentar, Mas Banu nggak apa-apa ya sambil ada pertanyaan ya? Iya nggak apa-apa. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Hotbe. Pak Hotbe nih, bisa nggak dibantu jelaskan pasal 67 dan 66? Pasal 67 dan 66 apa tuh ya? Di peraturan nomor berapa? Pak Hotbe mungkin tolong dijelaskan lagi. Nah, Mas Surya Irawan kedengar katanya. Mungkin Mas Rizky sinyalnya atau apanya mungkin kurang pas posisinya. Nah, mungkin sambil nunggu pertanyaan nih Mas Banu. Nah, kalau di pemerintahan daerah, ini saya teknis sedikit terkait dengan barang milik daerah, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Nah, terkait dengan barang milik daerah sendiri, ada peraturan apa sih yang kira-kira nih teman-teman CPNS kalau mau berhubungan tentang barang milik daerah yang perlu dipelajari kira-kira nih? Yang paling dasarnya itu PP 27 tahun 2014. PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara, garis miring barang milik daerah kalau nggak salah. Daerah, ya. Oke. Terus ada juga kalau nggak salah di Permendagri 19 ya? Nah, terus dari PP itu diturunkan tuh ke Permendagri 19. Oh, PP 27 turunin ke Permendagri 19 2016. Oke, itu tentang pengelolaan barang milik daerah. Nah, kira-kira apa lagi tuh selain itu dua? Undang-undang misalkan undang-undang keuangan, perlu nggak kira-kira dipelajari? Kalau secara dasar ya, soalnya kalau pas waktu kita yang CPNS ini BPAD masuk waktu itu, kita langsung disuruh pelajarin tuh yang Permendagri. Permendagri, betul. Yang 19 itu ya? 19, 2019. Di situ juga udah lengkap ya? Banyak sih.
udah lengkap ya. Oke, tapi mungkin kalau mau dipelajari undang-undang juga nggak apa-apa kayak undang-undang tentang keuangan negara tuh, ya kan? Yang secara umum aja sih, nggak terlalu banyak. Secara umum ya. Keuangan negara, karena kan tadi sempat dibilang juga aset bagian dari keuangan kan? Iya. Nah, cuman kalau di BPAD mungkin banyak lah. Nggak terlalu banyak. Iya, di BPAD udah bener-bener aset sih kebanyakan. Bidangnya memang menangani aset. Yang nyerempet paling pas ini sih laporan keuangan gitu kan. Cuman itu juga yang dilaporkan kan terkait aset juga. Iya. Kita tinggal koordinasi ke keuangan ya terkait sama asetnya aja. Betul. Oke, nah ini sekarang selanjutnya ada pertanyaan nih dari Mas Surya Irawan. Oke, Pak, pengolah data kebijakan klasifikasi barang serumpun dengan jabatan apa? Oh, nama di sini ada namanya jabatan sekarang tuh pengolah data kebijakan klasifikasi barang serumpun dengan jabatan apa? Itu masuknya masih instansi mana tuh? Instansi mana itu Mas Surya? Mas Surya, boleh disampaikan instansi mana? Nah, sebelum ke Mas Surya mungkin di sini ada Mas Hotbe. Perpres 16. Oh, kalau di sini Mas Hotbe lagi bahasnya terkait dengan barang milik daerah. Kalau di Perpres 16 kemarin kita bahas di pengadaan barang jasa. Jadi sekarang mungkin lebih spesifik ke barang milik daerah seperti itu. Kalau di Perpres 16 nanti coba mungkin diskusi di lain kesempatan bisa kita diskusikan terkait dengan Perpres 16 pengadaan barang jasa. Oh ya, sebelumnya nih terkait dengan barang jasa lulus kemarin Mas Banu, barang jasa. Kan kalau di Pemprov DKI itu lulus juga ya, alhamdulillah ya. 10 orang lulus semua kali banyak tuh. 10 orang kurang hafal sih Mas, tapi ada beberapa teman juga yang nggak sempat ikut karena waktu itu kenapa ya? Karena sempat ada ini sih kejadian apa gitu. Oh gitu, oke. Dan waktu udah mepet akhir tahun. Udah mepet akhir tahun, betul. Oh, ini Mas Surya ini dari instansi BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mungkin ya. Kalau di Pemkab yang saya lamar masuk ke subbidang penatausahaan aset. Oke, penatausahaan aset. Berarti dia tetap kalau untuk jabatannya pengolah data kebijakan klasifikasi barang. Oh. Oke. Berarti untuk ujian tuh kira-kira ya mau nggak mau pelajari peraturan yang tadi ya? Atau gimana? Ya. Bisa karena dia memang di ini ya, subbidang penatausahaan aset. Yang kemungkinan besar memang tadi tuh kalau misalnya pengolah data tuh biasanya memang satu rumpun sih sama analis data ya. Satu grade tuh biasanya. Jadi kemungkinan bisa dipelajari yang tadi tuh Excel, rumus-rumus Excel. Terus pengolah data SQL gitu kan. Sama pelajaran tentang Permendagri tadi. Permendagri 2016. Dibaca-baca aja. Paling enggak kita baca ininya tuh ketentuan umum ya tuh Mas, yang pertama tuh kan ada pengertiannya tuh. Oke. Terus kalau mau detail lagi ya baca tentang penatausahaan asetnya. Penatausahaan aset. Oke. Nah, bidang. Kalau di tempat saya malah penatausahaan aset tuh satu bidang. Oh, bidang sendiri ya. Oh, ini karena dia di BPKAD sih, BPKAD. Di Pemkab kalau nggak salah nih, kabupaten ya. Mungkin nggak terlalu luas kalau di sini. Oke. Nah, kalau di BPAD tuh ada YouTube-nya nggak sih? Atau misalkan terkait dengan materi-materi aset gitu? Ada. Ada ya. Nah, mungkin nanti teman-teman kan boleh nih, misalkan mau cari-cari materi tentang aset, boleh di YouTube-nya BPAD ya. Namanya ada tahu nggak? Bentar Mas coba ya. Ini kebetulan pas buka laptop juga nih. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Jadi maksudnya biar teman-teman, kalau di YouTube saya kebetulan juga ada beberapa materi tentang aset sebetulnya, tapi nggak terlalu banyak. Saya hanya ada perencanaan, penganggaran dan pengadaan, lalu juga ada materi tentang penatausahaan barang milik daerah. Nggak terlalu banyak sih seperti itu. Ada ya YouTube-nya ya? Ada sih, cuman ini kebanyakan tutorial sistem sih. Oh, ke sistem ya, nggak ke sistem. Oh, ya. Atau mungkin tadi saya sempat juga sharing di Telegram. Kalau misalkan teman-teman
mau cari-cari materi-materi di YouTube atau video-video konten tentang barang milik daerah atau tentang keuangan, bisa ke Kemenq Learning. Nah, di situ kalau saya lihat tuh lumayan banyak tuh materi-materi tentang aset, tentang keuangan-keuangan, nah itu bisa di-share di situ lah, atau bisa nanya-nanya di situ di YouTube. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi Mas Banu ya. Oke. Yep. Nah, ini terkait pengelolaan barang milik daerah, perbedaan BSG dan BGS apa ya? BSG apa tuh ya? Saya juga kurang paham. Apa tahu nggak Mas Banu? Oh, itu salah satu ini mekanisme pemanfaatan. BGS kepanjangan apa sih? BSG itu bangun seraguna. Bangun seraguna. Yang satu bangun guna serah. Perbedaannya cuman ketika pihak ketiganya sudah membangun, itu asetnya kalau yang BSG diserahin dulu ke kita. Oke. Baru digunain sama mereka. Kalau yang BGS digunain dulu sama mereka, baru diserahin. Oh, kebalik aja gitu ya? Kebalikan. Kalau BSG diserahin dulu baru digunain. Kalau BGS digunain dulu baru penyerahan. Iya. Itu kalau membaca detailnya juga ada sih di Permendagri. Lihatnya di mana tuh? Di Permendagri 19 tadi? Iya, ada. Oke, ini untuk Mas Tribudi, untuk BSG bisa lihat, untuk detailnya bisa lihat di Permendagri 19 2016 ya. Oke. Oke, selanjutnya mau ada yang mau tambahin lagi Mas Banu terkait dengan tadi BSG atau BGS? Cukup? Oke, kalau cukup, nih Pak Hotbe, Pak Yudi, saya ambil PBJ di daerah, kira-kira materi soalnya apa saja yang selain Perpres 16? Oke, nah ini terkait dengan PBJ lagi nih, sedikit saya tambahin nih PBJ. Kalau PBJ, ya mau nggak mau pasti baca Perpres 16 tuh. Nah ini Mas Banu juga lulus nih kemarin ujian sertifikasi. Sertifikat ahli pengadaan 16. Ataupun kalau mau baca dikit-dikit di Perka LKPP, tapi biasanya sih nggak terlalu banyak yang keluar. Perka LKPP. Jadi kalau Perka LKPP udah terlalu teknis banget soalnya di dalamnya tuh. Jadi kalau untuk teman-teman CPNS, kalau saya rasa sih nggak terlalu ke sana kali ya. Karena kan nanti biasanya nih, biasanya nanti harus tes lagi. Kalau ini kan teman-teman tesnya SKB doang nih untuk yang PBJ. Nanti pada saat udah masuk jadi CPNS di PBJ, mau nggak mau harus tes sertifikasi ahli pengadaan lagi harusnya. Nah itu baru mungkin ada di Perka LKPP-nya seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang PBJ, mau nggak mau harus pahami Perpres 16 2018 sama minimal itulah. Kalau mau ditambahin ada Perka LKPP. Ada 13 turunan Perka LKPP kalau nggak salah. Silakan aja dicari. Atau di website kami juga ada di pojok informasi aparatur. Seperti itu. Oke, nih ada pertanyaan lagi dari Muhammad Reza Aziz. Oke. Bang Banu, dalam tes SKB banyak nggak sih muncul soal dari Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN? Nah, tadi seperti ya, bahasa pintas tuh Mas Banu. Gimana? Banyak nggak kira-kira? Atau berapa soal tuh? Kalau waktu itu sih seingat saya cuma satu. Cuma satu? Dia cuma nanya undang-undang tentang profesi profesi PNS dan P3K itu undang-undang berapa? Dah, cuman gitu doang. Oh, gitu doang. Okay. Pilihannya ada Undang-Undang Nomor 5 2014, ada Undang-Undang Nomor berapa gitu. Oh, gitu. Pilihannya sih lumayan gampang sih kalau itu, yang penting apal bonus gitu ya. Nomor 5. Iya. Atau nanti pertanyaan dibalik nih. 2019 kemarin pertanyaan seperti itu. Nah, 2020 nanti pertanyaan dibalik. Apa namanya? Yang di Undang-Undang 5 ngebahas tentang profesi ASN apa aja. Bisa juga kalau saya bikin soal biasanya kayak gitu, dibalik-balik. Biasa seperti itu. Mungkin jawabannya ada yang PNS, ada PNS sama P3K, ada PNS dengan ASN gitu. Nah, itu hati-hati. Jadi banyak, kalau saya rasa sih pasti sih banyak yang menjebak lah soalnya pasti. Kemungkinan besar itu banyak yang menjebak. Jadi hati-hati aja nih buat teman-teman. Oke, selanjutnya nih. Lanjut ya Mas Banu ya. Selanjutnya dari Surya Irawan lagi. Pak Banu, jadi pengolah data itu kemungkinan soal SKB-nya sama seperti analis data ya? Tentang Excel dan SQL. Gimana nih Mas Banu? Ini kira-kira. Mas Surya ini jurusannya apa ya? Maksudnya Mas pas Surya daftar itu kan ada kualifikasinya, kualifikasi pendidikannya apa aja. Betul. Mas Surya boleh kalau nanti di-chat lagi nih. Kalau memang biasanya sih kalau misalkan satu jabatan diisi dari beberapa jurusan,
kayaknya nggak mungkin isinya tentang kualifikasi kali ya? Gimana? Bisa jadi masalahnya kemarin saya kan analis data informasi itu kan selain komputer ada yang ini statistik. Oh, dari statistik juga ya? Iya. Nah, kasihan berarti teman-teman statistik nanti ngerti nggak tuh SQL? Tapi teman saya lulus tuh. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Oke. Angkatan saya ini lulus dia. Oke. Nah, jadi ini Mas Surya dari kualifikasi juga ya. Mas Surya Irawan ini kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan S1 Ekonomi Manajemen. Kualifikasi pendidikan S1 Ekonomi Manajemen. Ekonomi Manajemen ya. Waktu jabatan itu nih Mas Surya nih, waktu jabatan yang dipilih tadi kualifikasi apa aja atau hanya khusus Ekonomi Manajemen? Mungkin kalau biar enak langsung Mas Surya bisa di-unmute aja langsung diobrolin Mas Surya. Biar enak. Sekalian di videonya ditampilin. Kualifikasi pendidikan dibutuhkan S1 Ekonomi. Hanya khusus, Pak. Oh, berarti khusus Ekonomi Manajemen aja. Manajemen ya? Kalau Ekonomi Manajemen mungkin nggak ke arah SQL, nggak ke arah sana. Iya. Mungkin harusnya nggak ke arah sana. Kalau ke arah sana nanti nggak ada yang bisa ngisi takutnya, atau yang bisa ngisi sedikit, yang nggak mengerti sistem aja mungkin. Nah harusnya sih kalau ini izin saya tambahin Mas Banu ya, harusnya kalau memang jabatan tersebut dikhususkan untuk Ekonomi Manajemen dan apalagi jabatannya tadi namanya namanya tadi apa ya? Pengolah data kebijakan klasifikasi barang. Nah, kalau kayak gitu, pengolah. Nah, ini cocok sama S1 manajemennya tadi tuh. Berarti kan ngolah nih manajemen. Nah, kalau saya bilang mungkin nggak ke arah sistem, nggak ke arah Excel atau SQL, tapi mungkin ke arah manajemen mungkin juga bisa tuh. Manajemen atau pengolahan barang daerah tuh yang baik gimana, secara ilmu-ilmu manajemennya juga bisa mungkin diambil dari situ. Tapi yang pasti sih kalau menurut saya nih Mas Banu mungkin bisa dikoreksi. Nah, kalau yang pasti karena dia namanya jabatannya adalah pengolah data kebijakan klasifikasi barang, ya mau nggak mau berarti harus paham juga tuh terkait dengan klasifikasi barang. Ya, klasifikasi barang ya tadi, seperti tadi Mas Banu bilang ada di Permendagri, ada di PP 27, seperti itu. Pelajaran benar-benar tuh. Kayak gitu. Oke, ada tambahan mungkin Mas Banu? Kalau cukup sih, kalau saya nggak berani ngasih ini komentar yang lebih banyak soalnya takut salah ngasih strategi. Ya tapi ya itu dia tadi di sini teman-teman kita cuma sharing aja ya, maksudnya kita bukan penyusun soal ya, kita juga bukan penyusun soal, jadi sharing aja dari pengalaman seperti apa. Jadi dan kalau saya selalu berpikir ya harusnya kayak gimana sih, idealnya seperti apa gitu. Tapi itu tadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga benar, dan saran saya jangan teman-teman semua jangan ngambil dari kita aja nih. Nah, tadi kan bisa gabung ke grup Telegram atau banyak latihan-latihan soal seperti itu. Khawatirnya juga kita salah. Nah, itu malah menjurumuskan nggak benar, didoain malah nggak bagus lagi. Oke, kita lanjut nih Mas Banu nih. Nah, ini oke. Nah, ini Pak Bang Banu dalam tes SKB dari Muhammad Reza nih. Di atasnya Mas. Oh, udah tadi Muhammad Reza. Surya, udah. Tribudi lagi nih. Mas Tribudi, untuk soal-soal SKB nanti lebih banyak case study atau pengertian dari peraturan ya? Kalau kemarin Mas Banu lebih banyak studi kasus atau terkait dengan pengertian dan peraturan tuh Mas? Banyak studi kasus sih. Studi kasus ya? Oke. Kalau peraturan bisa dihitung 1-2. Oke, peraturan bisa dihitung ya. Karena cuman memang ada teman saya di formasi lain, justru kebanyakan tentang peraturan. Padahal formasinya teknis. Oh, formasi apa? Jadi beda-beda. Instruktur. Oh, iya. Kalau instruktur dia harus lebih banyak pengetahuan peraturan. Iya sih, peraturan. Cuman dia benar-benar nggak prepare sih waktu itu. Tapi lulus. Alhamdulillah lulus. Lulus. Alhamdulillah. Iya, betul. Kalau instruktur memang setahu saya harus banyak peraturan. Kenapa? Karena dia sebagai seorang instruktur ya. Jadi dia harus tahu. Iya, makanya dilihat dari
Dilihat dari kualifikasi sama formasinya aja, Mas. Betul. Ya kan? Nah, kita bisa lihat dari situ. Oke, nah berarti ini teman-teman juga hati-hati dalam ini. Jadi lihat juga teman-teman peserta nih, lihat juga tadi yang disampaikan Mas Banu, kualifikasinya apa aja nih. Jadi dalam satu jabatan biasanya ada beberapa kualifikasi pendidikan ya. Misalkan kayak tadi Mas Banu daftar di analis data dan informasi. Itu yang bisa daftar dari komputer sama statistik ya. Misalkan. Kalau waktu itu ya. Nah, bisa dua itu. Nah, berarti maksudnya mau nggak mau ya bisa dua itulah mungkin hal-hal yang mungkin terkait. Tapi kalau kayak tadi nih Mas siapa tadi ya, Mas Surya, nah kan dia hanya khusus untuk S1 manajemennya, ya mau nggak mau berarti terkait dengan manajemen atau pengolahan terkait dengan barang milik daerahnya tadi kalau saya bilang sih seperti. Jadi benar-benar hati-hatilah, benar-benar kritis terkait dengan ya banyak nanya lah intinya sih ya, banyak nanya, jangan malu-malu, apalagi banyak banget kan saingannya. Ini mungkin dulu inget gak banding berapa masuk Mas Banu? Kan bisa kelihatan tuh kalau nggak salah ya. Dulu kalau yang kumlot sih 20-an sih, nggak terlalu banyak. 20-an ya? Tapi lumayan 20 yang diterima 3 berarti sekitar 1/7 ya? Lumayan. Oke. Waktu kalau saya dulu terima banyak, kalau saya 700. Banyak. Akuntansi, sarjana akuntansi 700. Tapi yang daftar yang diterima 700. Yang diterima 700. Yang daftar 20 ribuan kalau nggak salah untuk akuntansi. Karena kalau akuntansi banyak banget akuntansi. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Kita lanjut lagi ya Mas Banu ya. Oke. Oh iya, tadi nih Mas Surya Irawan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan S1 ekonomi manajemen aja, hanya khusus itu aja. Oke. Nah ini Pak Hotbe masih nanya nih, barang jasa nih Pak Hotbe. Dari kemarin nih Pak Hotbe luar biasa ikut juga kan nih. Pak Hotbe, Pak Yudi, posisi pengadaan barang jasa, pengelola barang jasa yang saya ambil, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkannya adalah arsitek dan teknik elektro. Itu gimana ya? Itu nama formasinya apa tuh? Nama formasinya apa nih Pak Hotbe nih? Formasinya. Jadi kualifikasi pendidikan arsitek dan teknik elektro. Coba nanti Pak Hotbe nih tolong nama apa jabatannya apa ya? Nama jabatannya apa? Oke, nama jabatannya? Nama jabatan masa pengadaan barang jasa, Pak? Bukan. Pengadaan barang jasa itu prosesnya. Misalkan analis atau pengolah atau ya itulah macam-macam. Bukan nama jabatan, bukan pengadaan barang jasa, Pak Hotbe. Oke, selanjutnya ada Ibu Ria nih atau Mbak Ria lah. Pak, formasi BMD di daerah. Formasi BMD di daerah saya kan kualifikasi pendidikannya banyak. Ada manajemen, ekonomi, informatika, akuntansi. Apakah ada kemungkinan nanti soal SKB-nya yang keluar semua? Nah, itu dari semua kualifikasi pendidikan ini bakal keluar apa enggak? Itu kira-kira gimana? Dulu sih yang pas tahun saya ikut tes itu ada yang pengolah data juga kan. Itu satu rumpun sama analis data. Jadi mungkin anggapan saya yang ada data dan informasi itu walaupun dia analis ataupun pengelola ataupun pengolah itu mungkin satu rumpun. Ya? Jadi soalnya juga mirip-mirip, kemungkinan sih mirip-mirip. Nah, berarti kalau kualifikasinya banyak luas gini bingung juga ya. Nah itu kalau luas gini, kalau tadi sih kalau nggak salah kemarin saya sempat dapat share terkait dengan kan ada dari Permenpan ya, surat edaran BKN atau ya. Jadi masing-masing jabatan tuh ada khusus ya, maksudnya ada tugas-tugasnya tersendiri. Nah, saran saya ini Mbak Ria kalau nggak salah yang pernah WhatsApp saya ya atau apa ya. Nah ini nanti bisa dicek lagi di Permenpan tadi. Tapi kalau ini menurut saya kalau memang jabatannya terkait dengan pengolah barang milik daerah, mau nggak mau harusnya isinya atau soal-soalnya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Mungkin ada beberapa terkait dengan kualifikasi pendidikannya, mungkin ada beberapa mungkin. Tapi seharusnya nih ya, kalau menurut dari kacamata saya, harusnya sih lebih
titik beratnya ke barang milik daerahnya. Menurut saya seperti itu. Tapi ya nanti bisa dicek lagi deh, coba tanya-tanya ke tempat yang lain seperti apa. Tapi kalau dari saya pribadi, logikanya kalau memang yang jabatan dipilih adalah pengolah barang milik daerah, harusnya karena itu udah spesifik ya. Ada subjeknya kan barang milik daerahnya nih. Objeknya barang milik daerah, subjeknya pengolah. Jadi kalau udah ada data udah ada objek barang milik daerahnya, ya mau nggak mau berarti terkait dengan barang milik daerahnya. Itu menurut saya. Tapi kalaupun nanti ada yang terkait dengan kualifikasi pendidikan, mungkin tidak terlalu banyak, tapi lebih ke manajemennya kalau saya bilang. Kenapa? Karena kan jabatannya pengolah ya, pengolah mungkin lebih ke manajemen. Itu menurut saya sih. Tapi nanti mungkin bisa sharing-sharing ke yang lain seperti itu. Oke, nah ini Pak Hotbe lagi nih. Pengadaan barang. Oke, nama jabatannya ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa. Oh, pengelola pengadaan barang jasa. Jabatannya arsitek dan teknik elektro. Wah, jauh ya. Oke. Nah, itu dia. Tadi kalau saya bilang, ini kualifikasinya sama jabatannya kok agak jauh ya. Iya. Agak jauh, tapi sebetulnya sih bisa aja. Mungkin lebih dipelajari terkait dengan konstruksi. Mungkin bisa terkait dengan konstruksi. Tapi kalau saya sih yakin mungkin 70-80% soalnya terkait dengan pengadaan barang jasa di Perpres 16 tadi. Mau nggak mau, karena tadi sama udah ada objeknya apa? Pengadaan barang jasa tadi. Jabatannya apa? Pengolah. Itu bukan misalkan kayak pengolah data dan informasi. Nah, itu kan umum ya. Umum nih, masih data dan informasi umum. Nah, tapi kalau pengolah pengadaan barang jasa itu udah khususnya di mana di pengadaan barang jasa seperti itu. Jadi kalau saya bilang ya untuk teman-teman yang ada jabatan yang ada embel-embelnya nih, embel-embelnya apa? Misalkan pengadaan barang jasa ya. Ya mau nggak mau mungkin pelajari tentang Perpres pengadaan barang jasa. Lalu ada embel-embelnya barang milik negara atau barang milik daerah, ya mau nggak mau pelajari terkait dengan itu peraturan-peraturan terkait dengan barang milik daerah seperti itu. Mungkin itu. Oke, nah ini mungkin ada tambahkan Mas Banu sebelumnya? Atau ini gimana? Kalau saran saya sih kan kalau misalnya soal knowledge kita tentang arsitek sama elektro itu kan berarti kan Mas Hotbe ini kan itu ya teknik arsitektur atau elektro. Mungkin kalau tentang knowledge itu mungkin udah paham ya maksudnya. Bisa diinget-inget kan. Karena 4 tahun kuliah pasti kan pelajarin itu lah ya. Mungkin bisa pelajarin yang barang dan jasanya karena itu benar-benar nggak tahu. Nggak tahu sama sekali masih baru lah ya. Iya. Oke. Tapi mungkin kalau mau dipelajari lagi tentang elektronya atau arsiteknya, baca-baca sepintas nggak apa-apa sih, nggak ada ruginya juga mungkin ya. Kalau pelajari, tapi mungkin lebih dititik beratkan ke pengadaan barang jasanya kali ya. Seperti itu. Oke, sip. Thank you Mas Banu. Pak Hotbe juga terima kasih. Selanjutnya ini Mas Rizky Idaman. Wah, ini idaman para wanita nih kayaknya, Mas Rizky. Oke. Jabatan pengolah barang milik daerah. Mungkinkah soal-soal tentang peraturan BMN juga keluar, seperti Permenkyu tentang BMN. Nah, kira-kira kalau di barang milik daerah, itu ada nggak sih Mas Banu nih, ini pertanyaannya, kira-kira yang keluar tuh soal-soal BMN, barang milik negaranya. Daftarnya di daerah, tapi soalnya tentang negara. Selama saya kerja setahun ini sih, nggak ada sih. Maksudnya kita nggak pernah berdasarkan Permenkyu itu, belum pernah sih. Belum pernah. Pasti ya? Kita, karena kan peraturan dasarnya kan PP 27 itu. Ya, PP 27 diturunin ke Permendagri untuk barang milik daerahnya, kemudian untuk BMN-nya diturunin melalui Permenku itu. Oke. Jadi mungkin bisa fokus ke Permendagri-nya. Permendagri ya. Kita spend waktu lebih banyak untuk belajar di Permendagri-nya. Oke. Dibanding ke Permenku BMN. Oke, karena memang sudah fokusnya di pengolah barang milik daerah ya. Oke, kecuali mungkin fokusnya di pengolah barang milik negara nih.
Nah, itu mau nggak mau berarti dipelajari peraturan terkait dengan BMN-nya ya. Oke, siap. Tapi sebenarnya mirip sih kalau misalnya masih mirip-mirip sih. Iya, kalau saya bilang juga mirip-mirip. Kenapa? Karena kan kita di daerah juga berpatokannya ke pusat ya. Iya. Mau nggak mau mirip sebetulnya. Jadi mungkin yang beda nomor peraturannya, dasar-dasar hukumnya, mungkin itu yang beda lah. Kalau cara-caranya relatif lebih sama lah kalau menurut saya juga terkait dengan pemanfaatan itu relatif sama. Iya. Oke, selanjutnya ini Mbak Amelia nih ngangkat tangan nih. Wah, mau ngomong atau gimana Mbak Amelia? Mbak Amelia. Oh, kepencet. Oh iya, kepencet. Nggak apa-apa. Kirain. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman peserta yang lainnya? Nah, kalau sebelum ada yang tanya, mungkin kira-kira nih, sekarang kalau di BMD, yang perlu penitik beratan apa sih kira-kira? Maksudnya yang perlu banyak dipahami oleh teman-teman peserta, Mas Banu, terkait dengan pengelolaan barang milik daerah ya? Yang paling krusial lah menurut Mas Banu itu apa sih kira-kira? Mungkin proses secara keseluruhannya ya. Alur prosesnya kali ya, alur proses pengelolaan barang milik daerah. Makanya saya bilang tadi, paling enggak baca ketentuan umumnya, itu kan ada pengertiannya kan, tentang perencanaan itu apa, terus pemanfaatan itu apa, penghapusan itu apa. Jadi ketentuan-ketentuan umumnya itu yang harus dalam tanda kutip dihafal gitu ya kali ya. Pelajari lebih dalam. Berarti kalau SKB kemarin nggak open book kan ya? Enggak. Soalnya kemarin juga ada nanya open book atau enggak. Kayaknya sih enggak deh. Kalau SKB sih kayak harusnya sih nggak open book. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kira-kira di barang milik daerah, perlu juga nggak pelajari pengadaan barang jasa? Kira-kira Mas Banu? Nah, itu tuh teman-teman saya banyak tuh dulu. Pas Latsar kan, kita kan belajar pengadaan barang dan jasa kan. Terus teman-teman pada bilang, wah ini mah makanan lo nih Ban, gitu kan. Padahal itu sebenarnya beda. Itu beda. Jadi kayaknya nggak bakal muncul sih soal nggak muncul yang dua hal yang berbeda. Jadi barang milik daerah sendiri, pengadaan barang jasa ya peraturan tersendiri seperti itu ya. Tapi mungkin kalau mau ada juga ada di etika dan prinsip kalau nggak salah deh. Etika dan prinsip pengadaan. Kalau nggak salah di Permendagri 19 juga ada tuh. Kalau nggak salah sedikit. Kalau nggak salah ya. Karena kan alurnya ini nih saya sempat bikin materi itu kalau nggak salah sih. Jadi alurnya kalau nggak salah kan pengolahan tuh dari perencanaan, penganggaran, perencanaan, penganggaran, pengadaan, segala macam tuh sampai terakhir pengawasan. Nah itu ada alur sedikit pengadaan tapi yang hanya dibahas terkait dengan etikanya kalau nggak salah. Jadi nggak ke proses pengadaannya. Jadi kalau mau dipelajari mungkin terkait dengan, nah itu dia. Terkait dengan etika prinsip itu aja sih mungkin. Jadi kalau teman-teman BMD ya nggak perlu pelajari peraturan Perpres 16 juga sih sebetulnya ya kalau yang BMD seperti itu. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang lain yang ingin bertanya. Wah udah 8:30 nih. Oke, pas 1 jam nih kurang lebih. Ada lagi? Oke, nah ini terakhir nih dari Mas Rizky Idaman lagi. Perlukah kita belajar dari PP 28 tahun 2020 yang terbaru? PP 28 tentang apa tuh ya? Jadi PP 28 itu perubahan dari PP 27. Jadi ada beberapa pasal-pasal yang dirubah di PP 27, ada yang ditambahin. Nggak boleh sih belajar itu. Maksudnya tapi tetap PP 27-nya jangan ketinggalan. Ini perubahan atas aja atau perubahan semua? Nggak semua. Oh, berarti perubahan atas ya? Beberapa. Ada yang ditambahin, ada yang dirubah. Oh gitu. Nggak apa-apa, itu dikit sih PP 28 kalau mau dibaca-baca juga nggak masalah sih. Berarti PP 28 kalau nggak salah mungkin perubahan atas, tapi PP 27 masih tetap berlaku ya? Masih tetap berlaku. Jadi kalau mau dipelajari PP 28 ya lebih bagus dipelajari. Kalau emang ada waktu dipelajari juga, tapi mungkin karena perubahannya nggak terlalu banyak ya. Perubahan dari 27 ke 28 nggak terlalu banyak. Oke, sip. Oke, Mas Banu, mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Sebelum ini kayaknya udah 1 jam nih, kurang lebih. Sengaja saya bikin hanya 1 jam aja, nggak terlalu banyak, karena kita kan di luar jam kantor ya, di luar jam kantor.
Karena kalau jam kantor kita nggak boleh beraktivitas lain selain kerja di kantor lah, seperti walaupun WFH juga ya. Sesuatu voksi. Jadi ini kita di luar jam kantor, udah malam juga. Kasihan juga nanti teman-teman yang di daerah, karena ada beberapa juga teman-teman yang daerah Wita atau di Indonesia Timur nih, Mas Banu nih. Alhamdulillah lumayan ada bervariasi lah. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Mas Banu? Mungkin saran-saran nih buat teman pejuang-pejuang CPNS atau harapannya gimana? Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Sarannya yang penting, yang paling utama itu doa sih. Doa, oke. Iya, berdoa. Berdoa dan sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Iya, dan sungguh-sungguh. Maksudnya sungguh-sungguh ini kita belajarnya sungguh-sungguh, kemudian kita berusaha untuk menuju ke sana juga sungguh-sungguh gitu. Ya. Kalau cuman apa? Saya mau tes CPNS buat main-main aja maksudnya. Nggak sungguh-sungguh gitu, nanti juga hasilnya ya setengah-setengah juga. Setengah-setengah, betul. Gitu sih. Oke, siap. Jadi intinya kuncinya dua itu sih kalau intinya dua. Oke, doa minta restu dan sungguh-sungguh ya. Benar-benar niatin kalau emang pengen jadi PNS ya. Oke, niatin. Insya Allah kalau emang niat kan kita pasti ada usaha yang lebih untuk mewujudkan niat atau mimpi kita itu tadi. Jadi kalau cuman buat main-main, ngapain ya buat main-main gitu. Orang di luar banyak kok yang mau jadi CPNS ya. Ngantrinya luar biasa, ngantri banget mau jadi CPNS. Jadi betul kata Mas Banu, jadi kalau teman-teman semua kalau emang udah benar-benar niat mau jadi CPNS, niatkan dengan sepenuh hati nih. Wah. Kalau udah niatkan, jangan lupa berdoa, minta restu kedua orang tua, ke suami atau istrinya. Wah, kayak gitu ya. Jadi ini Mas Banu udah menikah belum nih? Sorry. Udah. Oh, udah. Kirain masih jomblo nih. Tuh, udah menikah ya, alhamdulillah ya. Oke. Jadi itu aja Mas Banu, ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya paling kalau mau nanya-nanya nggak apa-apa sih. Kalau saya pribadi sih kalau dia nanya nggak masalah sih. Kalau mau nanya-nanya langsung. Ke nomor atau ke Instagram aja? Ke Instagram aja nggak apa-apa. Instagram aja ya. Nanti di @banuawe ya. Ya, betul. Di @banuawe, silahkan tanya-tanya aja di @banuawe. Kalau nggak salah Mas Banu juga ada jadi co-founder apa ya? Saya baca di internet atau gimana deh? Oh iya, jadi. Oh gitu. Gimana? Boleh sharing-sharing sekalian. Kalau apa ya, dari dulu kan sering ikut kompetisi ya. Sering ikut kompetisi. Nah, jadi dari kuliah itu bikin tim kecil lah untuk ikut kompetisi atau ngerjain project di luar. Iya. Oke. Sampai sekarang masih jalan terus berarti? Sekarang fokus ke PNS aja dulu. PNS. Siap. Kalau saya justru udah PNS nih, nambah-nambah di ini. Tapi kalau ini kan bukan cari untung lah istilahnya. Cuma iseng-iseng biar ya menyalurkan bakat-bakat terpendam lah mungkin. Kalau saya iseng-iseng lah biar bisa lebih bermanfaat lah. Karena kan kerja bukan cari materi aja kan ya, cari manfaat untuk orang lain seperti itu. Oke, terima kasih Mas Banu nih. Alhamdulillah sharing-sharingnya banyak sekali ilmu yang didapat. Mudah-mudahan dari Mas Banu dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman para pejuang CPNS di luar sana. Jadi ingat teman-teman para pejuang CPNS, intinya niat bulat, kuatkan niatnya benar-benar kalau memang mau jadi CPNS nih. Lalu yang kedua, jangan lupa berdoa dan minta restu kepada kedua orang tua. Lalu yang terakhir, yang paling penting usaha. Jangan malu bertanya ya. Tadi banyak grup, mungkin banyak ikut grup, banyak tanya-tanya lah. Tanya-tanya ke grup-grup atau ke senior-senior. Yang mungkin di kampusnya juga pernah ada yang jadi pejuang CPNS, dan jadi PNS. Silakan tanya-tanya mungkin di kampus-kampusnya atau di kampus. Biasanya kan ada ikatan alumni atau apa, mungkin bisa sharing-sharing di sana. Biasanya kalau sama-sama alumni tuh ikatannya lebih kuat tuh biasanya. Biasanya seperti itu. Jadi silakan saja ditanya-tanya seperti itu. Jadi intinya sekali lagi kuatkan tekadnya, kuatkan niatnya untuk jadi benar-benar jadi CPNS. Insya Allah nanti kalau udah jadi CPNS, nanti jadi PNS bisa membangun Indonesia lah. Atau membangun instansinya masing-masing ke arah lebih baik seperti itu. Karena memang butuh banget nih Indonesia banyak-banyak aparatur yang punya kualitas lah seperti itu. Jadi sebetulnya salah satu saya ngadain acara podcast ini, saya pengen ngebantu teman-teman pejuang CPNS nih. Karena kalau saya dulu termasuk alhamdulillah
dapat jadi PNS nih termasuk mudah nih Mas Banu nih. Karena 2009 saya masuk 2022 tahun. 23 tahun lah. 23 tahun saya udah jadi PNS. Dan termasuk mudah mudah juga nih masuknya. Karena dulu saya nggak ada tes SKB, cuma sekali aja tuh tesnya. Dan masih manual kan. Dan alhamdulillah lulus lah. Alhamdulillah. Sekali doang tuh ikut tes. Lulus seperti itu. Dan diterima di Pemprov DKI. Jadi saya pengen bagi sharing nih kepada teman-teman pejuang CPNS. Karena kalau saya lihat tuh udah ada yang baru sekali ikut. Udah 2 kali, ada yang 3 kali, karena di form pendaftaran saya tanya tuh, sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata banyak juga yang udah lebih dari 3 kali ikut. Dan itu luar biasa, saya salut, jadi jangan pantang menyerah, 3 kali nggak lulus, mungkin yang keempat kali ini lulus. Insya Allah seperti itu. Jadi yakin suatu saat pasti ada, selama kita ada berusaha, insya Allah pasti ada jalan lah. Seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Banu Adiwitono atas kesempatannya menjadi narasumber di Pojok Informasi Aparatur. Terima kasih juga teman-teman peserta semuanya atas kehadirannya. Oh ya, ini pada videonya pada ada nggak ya? Kalau pada ada kita mau foto ya. Oke, kita kalau nggak ada nggak apa-apa nih. Saya bukti saya capture dulu ya. Oke, kita foto dulu ya Mas Banu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi Mas Banu. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat corner. Kalau di saya sebutnya sahabat corner nih Mas Banu. Ya. Karena Pojok Informasi Aparatur. Ya. Kerennya sahabat corner katanya. Teman saya bilang adanya Yudi Corbuzier katanya. Karena nge-podcast. Ya iseng-iseng lah sambil malam-malam nungguin selesai WFH kan. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Banu dan teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga ilmunya berkah ya. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Banu ya. Siap. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Oke, sip. Lanjut di WhatsApp nanti ya. Siap. Oke, thank you. Salam untuk keluarga Mas Banu. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.